Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah tulisan dari Jenar Moksa, kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau bisa saja kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara dingin membuat tubuh menggigil. Jam sudah menunjukkan pukul 4 menjelang subuh. Tadi lonceng jam yang tergantung di dinding ruang keluarga sudah terdengar. Akan tetapi keduanya masih bersitegang. Kemudian Ki Wulan Widara langsung mengambil keputusan. Tidak mau diintimidasi seperti ini, toh tidak akan ada jawaban diterimanya dari sang ibu. Itu hati siapa yang dibawanya? Kemudian Ki Wulan Widara menatap ke arah pintu yang dibiarkan terbuka. Dan spontan remaja itu mendorong meja makan di depannya hingga membuat sang ibu sedikit goyah dan nyaris saja tercengkang. Posisi Niketu Teneng yang terhimpit meja membuat Ki Wulan Widara bisa mengelak, lalu berlari menuju ke arah pintu. Ki Wulan Widara langsung melarikan diri dan berhasil. Kini remaja putri itu sudah menyusuri lorong rumahnya. Sepertinya tadi Lamira ada di sini, gumam Ki Wulan Widara sembari terus melebarkan langkahnya. Mata Ki Wulan Widara tidak henti menengok, memastikan sang ibu tidak menyusulnya atau dengan terpaksa memasak jeroan hasil buruan tadi. Ini yang paling tidak disukai oleh Ki Wulan Widara. Namun hingga memasuki ruang utama, tidak tampak perempuan itu mengejarnya. Syukurlah ibu tidak lagi memaksakan kehendaknya, ucap Ki Wulan Widara sembari batinnya terus bermonolog yang tidak-tidak. Dengan setengah berlari, Ki Wulan Widara menaiki anak tangga dan langsung menubruk pintu kamarnya. Secepatnya Ki Wulan Widara mengunci dari dalam. Ki Wulan Widara membulatkan pipinya. Matanya menatap tajam ke segala sudut. Jangan sampai perempuan itu sudah lebih dulu sampai di kamarnya. Akan tetapi aman, hal itu tidak terjadi malam ini. Niketu Teneng benar-benar membiarkan putrinya lolos darinya malam ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Sembari mengacak-acak rambutnya, Ki Wulan Widara bertanya sendiri. Kemudian Ki Wulan Widara melempar tatapan ke arah luar sana, lalu berlari ke arah jendela, menarik gorden itu dan mengamati sekitar halaman rumah. Di sana tampak tenang. Tapi Ki Wulan Widara tidak mendapati apapun yang mencurigakan. Lantas tadi suara siapa? Ada suara Lim dan Lamiri juga Hendri. Suara khas itu terdengar menggema dan merangsang masuk pendengarannya dengan jelas tadi, meskipun dalam sekejap di ruang belakang. Kembali Ki Wulan Widara menajamkan pandangannya, kini tertuju ke base camp di mana tempat Pak Mang berada. Tapi dengan jelas dilihatnya pria tua itu berada di sana, sedang tertunduk tiduran di atas meja. Sementara gerbang terkunci, seakan tidak terjadi apapun tadi. Memaksa otak Ki Wulan Widara bekerja rodi. Ki Wulan Widara mendengus kesal, lalu menarik kembali gorden jendela itu dan berjalan gontai menuju ranjang. Remaja itu menjatuhkan dirinya dengan kasar. Ki Wulan Widara jatuh bebas dan tengkurap di ranjang empuknya. Gadis cantik itu ingin segera saja melupakan semua ini, nyata atau mimpi, akan tetapi tidak mungkin bisa. Hal ini terlalu nyata baginya. Kemudian tangan Ki Wulan Widara mengusap permukaan ranjangnya hingga ujung jemarinya menyentuh handphone miliknya. Tadi yang tergeletak begitu saja. Ki Wulan Widara buru-buru duduk. Posisinya bersila, satu tangannya menyingkirkan rambutnya yang acak-acakan, menutupi separuh penglihatannya, lalu menggeser pesan WhatsApp. Ada beberapa chatting masuk. Ki Wulan Widara mulai membacanya dari Pandu dan isi pesan itu menceritakan kejadian di rumahnya tadi. Belum datang ke rumah ini, mereka datang mencari Lim dan mencemaskan keselamatannya, bukan semata ingin uji nyali. Dengan tangan gemeteran, Ki Wulan Widara pun mengetik pesan balik untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang baik-baik saja karena mereka sekarang masih sedang menunggu kabar dari Ki Wulan Widara. Rupanya Lim dan Putu juga Komang selamat hingga kos-kosan mereka yang berada dalam satu komplek perumahan.
dan kini sedang berkumpul mencemaskan keadaan remaja putri itu. Tidak mau temannya mengambil keputusan fatal karena ingin menolongnya dan menduga-duga hal buruk menimpanya, Wulan Widara mengirim voice note supaya tidak diragukan chat darinya ini yang tidak dibalas oleh kawannya tadi. "Lim, ini aku. Kalian sudah tahu kan aku siapa? Jika selama ini aku bercerita kalian tidak percaya, sekarang sudah terjawab. Aku layak." Itu pesan suara Wulan Widara dengan linangan air mata saat bicara tadi. Benar saja, tidak menunggu waktu lama pesan suara yang dikirim Wulan Widara langsung centang hijau. Dan posisi WhatsApp dua remaja yang mengirim pesan kepadanya tadi sedang online. Tidak mau berlama-lama, Wulan Widara pun kembali mengulangi pesan voice note. "Terserah jika kalian mengumbar identitas asliku. Aku layak, tapi tidak lantas membuat aku mau jadi layak." Di sana mereka yang mendengar voice note ulang merasa turut prihatin dan tidak akan melakukan seperti yang ditakutkan oleh Wulan Widara. Lim langsung melakukan panggilan telepon. "Kek." Kemudian Lim berbicara menyerocos, menenangkan pikiran Wulan Widara. Lim berusaha membuang jauh malam ini juga pikiran Wulan Widara yang cemas dengan sikap mereka ke depannya. "Terima kasih Lim, juga semuanya," ucap Wulan Widara, dan mereka akan bertemu besok di sebuah kafe. "Jaga dirimu," kata Lim di ujung telepon sebelum dipindahkan pada Pandu yang juga ingin memberikan support. Mereka akan bertemu dan akan membahas rencana semula. Wulan Widara ingin menemui seseorang kemungkinan besar bisa membantunya untuk lepas dari jeratan ilmu leluhur yang diwajibkan kepadanya. Kini Rosak dan Pandu juga lainnya pun bicara dan bergantian memberikan dukungan sportivitas. Dengan bergantian berbicara, Putu mengatakan siap untuk mengantarkan Wulan Widara pada seseorang pemuka agama Hindu yang dikenalnya mampu untuk ini. Dengan kejadian ini, remaja-remaja pria itu terlihat jauh lebih care dan berjanji tidak akan menjauhi Wulan Widara, justru merangkulnya, karena mereka tahu remaja putri itu ingin lepas dan ingin hidup normal tidak seperti saat ini. Setelah pembicaraan usai, Wulan Widara langsung menata pakaiannya. Remaja itu memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Tidak terlalu banyak, hanya ransel kecil dan kosmetik perlengkapannya, itu pun seadanya. Wulan Widara tidak peduli jika sang ibu nantinya melarangnya keluar menemui temannya itu. Jika demikian terjadi, Wulan Widara sudah mempersiapkan segala sesuatunya, memilih jalur yang sudah sejak lama diinginkannya, akan hengkang dari rumah yang ditempatinya semenjak kecil ini, supaya bebas dari darah manusia jadi-jadian yang terlanjur mengalir pada dirinya. Sementara itu di dapur ini, Niketu tenang tidak lantas peduli dengan kepergian anaknya tadi. Perempuan itu mendorong meja dengan pelan. Dorongan keras Wulan Widara tidak membuatnya merasa kesakitan. Dengan senyum culas perempuan itu mengwisut, lalu menata kembali meja berbentuk bulat telur itu ke posisi semula, dengan satu tangan saja karena satu tangannya berlumuran darah. Sementara jeroan tadi sudah disimpannya pada lemari pendingin berukuran jumbo yang berada di ruangan itu. Bukan hanya satu jeroan yang berada di sana tadi, tapi ada sekitar 5 atau bahkan 7 tersusun, tidak beraturan dan sudah membeku. Kemudian Niketu tenang berjalan ke arah keran air dan mencuci tangannya dengan sampai bersih. Setelah itu perempuan itu berdiri di depan cermin yang memang ada tergantung di ruang makan itu, tepatnya di atas keran tempatnya cuci tangan. Tampak satu tangan Niketu tenang mulai menyisihkan helai rambut yang menutupi mata lelahnya dengan gayanya yang khas, mistis. Kemudian Niketu tenang berjalan keluar tanpa tenang seperti namanya. Apapun yang terjadi, perempuan itu terlihat adem, tenang. Kini berjalan seperti tidak terjadi sesuatu tadi. Kemudian tiba-tiba saja perempuan itu menghentikan langkahnya dan mematung di ujung anak tangga, di mana kamar sang anak berada. "Gede, cang gede Ci," batinya optimis. Lalu perempuan itu menajamkan pendengarannya dengan mata melotot mengumpulkan energi, tapi tidak terdengar tangis atau apapun di dalam sana. Kemudian terdengar Niketu tenang bicara sangat pelan. "Mungkin dia tidur karena lelah." Setelah itu Niketu tenang pun mengayunkan langkahnya menuju ke kamar pribadinya. Sesampainya, Niketu tenang langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri, kemudian mengganti pakaiannya agar jauh lebih rapi, tidak seperti tadi penuh noda darah. Setelah itu perempuan itu duduk di depan meja rias menghadap cermin dan mulailah kembali terdengar dari balik bibir tanpa polesan lipstik itu mengembang lagi di daerahnya.
dengan lembut dan mendayu. Bahkan sesekali matanya melirik kiri dan kanan, melotot dan membulat penuh. Begitu juga dengan kepalanya, menengok kiri dan kanan sembari menyisir rambutnya yang panjang tergerai. Niketu tenang melakukan gerakan itu. Setelah selesai, Niketu tenang beranjak keluar dari kamarnya. Tampak perempuan itu berjalan berirama dan lagi-lagi terhenti di ujung anak tangga kamar Ge Wulanwidara dan kembali menajamkan pendengarannya. Niketu tenang fokus memeriksa apa yang dilakukan oleh anak semata wayangnya. Tapi tidak lama berselang, senyum tipis pada sudut bibir Niketu tenang pun menghias. Setelah itu perempuan itu kembali menggumam penuh kasih sayang. Pasti dia sudah lapar. Aku akan membuatkannya nasi goreng orak-arik jeroan. Sesaat setelah menggumam, Niketu tenang pun melangkah menuju dapur. Sesampainya Niketu tenang langsung menuju ke arah kulkas jumbo dan melongokkan kepalanya. Setelah membuka pintu lemari pendingin bermodel tidur itu, sejenak perempuan itu memilah-milah lalu kembali untuk mengambil sebuah pisau yang ada di deretan sana. Satu pisau pun sudah berpindah ke tangannya. Niketu tenang berjalan pelan-pelan sembari mengacungkan pisau yang sangat tajam mengkilap. Sesampainya di depan kulkas yang masih dengan pintu terbuka, perempuan itu mengiris hati yang tadi baru dibawanya dan belum membeku. Jadi mempermudah saat mengirisnya. Kemudian Niketu tenang membawa ke wastafel, lalu terdengar suara tatakan kayu dihantam kasar. Tak tok, tak tok. Niketu tenang memotong-motong ati dengan bentuk dadu. Dan tidak lama berselang, hati itu sudah ditiriskan dan dengan cekatan perempuan itu meracik bumbu nasi goreng. Tidak lama berselang, aroma harum pun menyeruak. Tampak berulang kali perempuan itu mencicipi masakannya. Ini sangat enak, pasti Ge Wulanwidara akan suka. Gumam Niketu tenang kembali. Setelah matang langsung ditatanya rapi di meja makan. 2 piring kosong pun sudah disiapkannya, plus 2 gelas air dan 1 gelas susu panas untuk sang buah hati tercinta. Tidak lupa disajikannya. Aku harus membangunkan Ge Wulanwidara, kata Niketu tenang, lalu keluar dari ruangan itu dan diikuti oleh 6 ekor anjing yang jadi teman bicaranya di rumah ini. Perempuan itu berjalan menuju kamar sang anak. Sesampainya di ujung anak tangga dan satu tangannya mulai menggeser handle pintu, tapi cuping telinga Niketu tenang langsung menyambar suara yang membuatnya terperajat. Niketu tenang kaget bukan kepalang ketika mendengar suara mobil di halaman. Aku sudah teledor, umpat perempuan itu. Ketika baru 1 langkah turun anak tangga, suara mobil di halaman sudah menjauh. Walaupun tahu Ge Wulanwidara sudah pergi, bisa dipastikannya itu karena dengan keadaan gerbang masih menganga dan bising knalpot racing mobil milik Ge Wulanwidara masih bisa tertangkap oleh pendengarannya hingga radius 1 km. Niketu tenang berjalan tergopoh-gopoh masih seperti biasanya. Perempuan itu diikuti 6 ekor anjing yang selalu menjaganya. Anjing-anjing itu berlarian ke seputaran arah hingga ke tepian jalan, seakan ingin mengejar mobil Ge Wulanwidara, tetapi itu mustahil. Kemudian anjing-anjing hitam itu kembali lagi pada sang majikan. Perempuan berjalan menuju arah Pak Mang, dengan penuh amarah dan emosi menghampiri Pak Mang yang tertidur terkulai. Suara anjing itu tepat di bawah kursi, memaksa Pak Mang membeliak, meskipun tubuhnya merasa remuk redam. Bagaimana tidak? Pria itu juga terpancing untuk mengetes ilmunya, tapi tidak lantas menyakiti siapapun. Pak Mang saat itu berwujud menjadi mobil yang dikendarai Putu dan Komang. Itulah sebabnya saat dilempar mobil mewah itu terdengar mengadu dan menjerit kesakitan. Itu adalah sosok Pak Mang. Entah apa motivasinya. Setelah Niketu tenang menghantam mobil Putu dan mampu menghindar, lalu lenyap dan sudah berada di ambang pintu, menemui 4 remaja yang masih berada di dalam rumahnya. Maka bersamaan dengan itu Pak Mang yang berniat akan menolong Putu dan Komang justru berubah wujud menjadi mobil, menggantikan posisi Niketu tenang. Saat perubahan itu mobil Pandu dan yang ditumpangi Komang sudah berhasil melarikan diri, tetapi masih ada 2 mobil lagi yang bertahan. Sementara 4 orang tertahan di dalam sana. Di saat seperti ini Pak Mang pun biasanya hilang kendali dan akan dengan mudahnya terpancing, ingin ikut memangsa manusia yang telah terjebak di rumah sang majikan. Namun dengan berkamuflase, Pak Mang tidak akan memaksa jeroan remaja-remaja itu. Pak Mang sebisanya tidak mengakui bahwa dirinya seorang panglehan, bahkan pada Niketu tenang sekalipun. Padahal bila dipikir pria itu sependapat dengan Ge Wulanwidara, Pak Mang tidak mau memutuskan ilmu leluhur yang mendarah daging dan mengalir pada darahnya semenjak lama dan otomatis bisa merubah menjadi leak jika pada waktu dan kondisi tertentu.
Setelah Lim datang dan mobil yang dikemudikan Pandu dan Rozak pun ikut pergi, barulah Pak Mang berubah dirinya menjadi manusia seutuhnya. Pak Mang tertatih, berusaha berdiri, akan tetapi tidak sanggup, hingga akhirnya hanya bisa menuju base camp itu dengan cara merangkak sepanjang halaman. Walaupun susah, akhirnya Pak Mang sampai ke base camp tempatnya beristirahat sekarang. Pria itu tidak diperkenankan untuk rebahan selama masuk kerja dan tidak ada tempat untuknya juga. Hanya satu kursi dan meja yang bisa digunakannya untuk merebahkan kepala bila kantuk menderanya. Tampak di sana sini kepala Pak Mang benjol hingga membentuk bulatan telur. Bahan pipinya pun demikian, terdapat biru dan kemerahan. Akan tetapi kondisi itu tidak lantas membuat Nyai Ketut Tenang mengaruh iba, justru mencacinya. "Mang!" bentaknya kasar. Nyai Ketut Tenang menuju ke arah wajah Pak Mang yang berusaha untuk mendongakkan kepala. Meskipun terasa tidak kuasa dan sangat berat, itu efek lemparan batu beberapa kali dari dua remaja konyol itu. Tadi Ge Wulan Widara keluar ketika Nyai Ketut Tenang sibuk di dapur. Dan Ge Wulan Widara berjalan pelan-pelan ke arah base camp. Sesampainya, barulah mengetahui keadaan Pak Mang. Dengan sangat hati-hati, Ge Wulan Widara mengambil kunci gerbang, langsung berjalan dengan cepat menuju garasi. Lalu mendorongnya, kemudian berlari menuju garasi. Ge Wulan Widara sengaja tidak bicara sama sekali atau akan diseret masuk ke dalam secara paksa oleh Nyai Ketut Tenang dan dibantu oleh Pak Mang jika keadaannya seperti ini. Sesampainya Ge Wulan Widara langsung masuk mobil. Setelah membuka terlebih dahulu, suara remote yang nyaring sempat membuat Ge Wulan Widara ketar-ketir. Tapi kali ini dirinya leluasa dan langsung menyerahkan mesin mobil, kemudian tancap gas mundur dan pergi ke tempat di mana sang sahabat menunggunya. Lim, Putu dan sahabatnya yang lain, mereka akan membawa Ge Wulan Widara di satu daerah yang masih di Bangli untuk menemui seorang tokoh agama yang dianutnya. Menurut Komang dan Putu, kemungkinan besar bisa membantu lepas dari semuanya ini. Putu dan Komang tahu karena tinggal di daerah sama dan jarak rumah mereka pun tidak jauh, masih berada satu lingkungan ibadah. Ge Wulan Widara terus memacu mobilnya dan akhirnya sampai di sebuah kafe, tempat di mana yang dikatakan oleh Putu dan Komang tadi. "Itu Ge Wulan Widara," tunjuk Lamiri yang lebih dulu mendengar bisingnya knalpot racing milik sang sahabat yang sedang dimainkan di halaman parkir. Spontan semuanya menoleh dan berseru, "Syukurlah, dia lolos." Kemudian remaja-remaja itu langsung berhamburan ke halaman parkir. Ge Wulan Widara turun dan langsung disambut oleh keenamnya bersamaan. "Aku pikir kamu tidak punya nyali untuk ini," kata Lim yang mendahului menyapa. Ge Wulan Widara baru saja membuka pintu dan ekspresi wajahnya tidak enak hati atas semua yang menimpa sahabat yang kini ada di depannya. Tidak ada jawaban, cuma senyum yang dikerangkeng yang tampak di wajah Ge Wulan Widara. "Mati pun aku berusaha untuk keluar dari rumah yang ditempati iblis-iblis itu," kelakar Ge Wulan Widara ketika sudah berhadapan dengan keenamnya. Tangis Ge Wulan Widara pun tidak lagi terelakkan dan langsung dirangkul oleh Lim. "Shh," pujuk Lim memberikan sandaran pada dadanya. Lim sempat menduga bahwa Ge Wulan Widara pacaran dengan Rozak. Rupanya itu kecurigaannya semata. Tadi Rozak tidak mengakui karena memang tidak menjalin kasih dengan remaja putri itu. Mereka hanyalah sahabat saja, sama seperti Lim. "Ayo, kita berangkat. Pasti I Gusti Jagat sudah menunggu," ajak Komang dan disambut anggukan oleh lainnya. "Iya, lebih cepat lebih baik," jawab Putu. Lim menyentuh pundak Ge Wulan Widara yang masih duduk menikmati segelas jus yang disodorkan padanya tadi oleh Lim. "Apa sudah siap, Ge?" Lim bertanya, memastikan. Ge Wulan Widara mendongak lalu menjawab, "Sudah, ini bawakan mobilku. Aku tidak sanggup lagi mengemudi, lututku gemeteran, Lim," sembari mengulurkan kunci mobilnya. Lim langsung mengambil kunci itu dan memberikan kunci miliknya pada Lamiri supaya diambil alih. "Kamu bawa mobilku." Lamiri langsung menerima dan Lim pun menuntun Ge Wulan Widara menuju mobil kembali, sementara Putu ke kasir untuk membayar. "Lim, maafkan aku ya," kata Ge Wulan Widara ketika sudah masuk dalam mobil. "Jangan ngomong begitu lagi," Lim melarang. Keduanya saling berhadapan. Tangan Lim merapikan rambut Ge Wulan Widara yang acak-acakan lalu nyeletuk, "Rapikan baju dan rambutmu. Tidak enak dilihat kalau begitu bertamu di rumah orang." Ge Wulan Widara langsung mengangguk dan melihat wajahnya yang kacau itu lewat pantulan spion yang langsung diarahkan padanya oleh Lim. Tidak lama berselang
terdengar mobil Putu memberikan kodenya untuk segera cabut secepatnya. "Menghenikan cipta, memohon kepada Tuhan supaya kamu bisa lepas dari semua itu, Kek," kata Lim sebelum menginjak gas mengikuti Putu dan yang lainnya. Kek Wulan Widara langsung memejamkan matanya, meminta bantuan kepada Tuhan atas perantara campur tangannya saja yang mustahil akan menjadi nyata. Lim melirik, sesaat kemudian barulah ia menginjak gas, mengekor di belakang 3 mobil di depan sana. Terbayarkan penantian keenamnya sudah menunggu dengan harap cemas apakah Kek Wulan Widara berhasil meloloskan diri atau sebaliknya. Rupanya berhasil dan Tuhan memberkati perjalanannya hingga sampai di tempat ini, tempat pasangan suami istri yang sangat disegani. Mereka akan menemui seorang pemuka agama yang dikatakan oleh Pandu. Biang, panggilan ramah perempuan yang dinikahi oleh seorang pria berkasta itu dan punya sanggar seni itu. Kata Putu akan membantu Kek Wulan Widara untuk lepas dari pengaruh kekuatan leluhur. Dibantu oleh suaminya I Gusti Jagat, pria teduh berusia 60 tahunan itu adalah seorang tokoh umat yang akhirnya menjadi pendamping Kek Wulan Widara. Selama kepergiannya dari rumah saat memutuskan untuk tidak lagi mampu menahan beban leluhur yang tidak bisa diterimanya itu, sudah mulai mampu merubahnya menjadi leak sewaktu-waktu. Padahal belum melakukan ritual khusus untuk proses penerimaan ilmu itu. Waktu terus berjalan, minggu terlewatkan, Kek Wulan Widara diberikan tumpangan tinggal dan menyelipkan dirinya di rumah pasangan tokoh agama itu. Hingga akhirnya, di tengah pencarian tak jati dirinya, Kek Wulan Widara bertemu dengan seorang pria. Saat awal masuk kuliah di sebuah perguruan tinggi, pria itu bernama Al-Ghazali, pemuda yang berbeda keyakinan dengannya. Sosok Al mampu membuat Kek Wulan Widara merasa tenang, tidak lagi ingin berubah menjadi pangleang jika berada di samping Al. Akan tetapi hal itu tidak diketahui oleh Al. Pemuda itu tidak mengetahui bahwa Kek Wulan Widara, perempuan cantik yang sebulan membuatnya jatuh cinta itu, punya rahasia yang ditutup rapat darinya. Bahkan Kek Wulan Widara menyembunyikan siapa orang tua kandungnya. Kek Wulan Widara sudah masuk kuliah dan sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir. Setelah sebelumnya 7 sekawan itu sibuk menentukan sebuah kampus yang akan menjadi tempat mereka menuntut ilmu. Karena 7 sekawan itu tidak mau berpisah, hingga akhirnya mendapatkan sebuah perguruan tinggi yang komplit. Selanjutnya Kek Wulan Widara bersama Pandu, Komang, Lameri, dan Rozak, juga Lim, dan tidak ketinggalan Hendri, mereka tetap bisa satu kampus, akan tetapi mengambil jurusan berbeda, sesuai basic dan cita-cita masing-masing. Dan pada sebuah kampus yang masih berada di Pulau Dewata, mereka enggan lepas dari pulau dengan sejuta pesonanya itu. Selama itu pula Kek Wulan Widara sudah tidak pernah pulang, meskipun hanya untuk sekedar menemui Niketu Teneng atau sekedar memastikan bahwa sang ibu baik-baik saja. Ibu dan anak itu benar-benar lost kontak, meskipun jaraknya tidak terlampau jauh. Meskipun demikian, rupanya tanpa sepengetahuan Kek Wulan Widara, Niketu Teneng mengetahui perihal sang putri semata wayangnya itu mengasingkan diri, enggan bertemu dengannya lagi. Bahkan juga Niketu Teneng tahu di mana sang putri semata wayangnya berada. Tentunya membuatnya merasa tenang dan tidak perlu mencari, karena Kek Wulan Widara ada di tempat yang aman, bersama dengan orang dan keluarga yang sangat baik, dan juga sangat dihormati oleh keluarga besarnya selama ini dan keluarga besar almarhum suaminya. Itu karena I Gusti Jagat dan Biang saling mengenal dengan Niketu Teneng. Bahkan semenjak lama, hubungan kekeluargaan terjalin semenjak orang tua mereka masih hidup, dan juga orang tua almarhum Made Wirawan Sudikerta. Nenek Daupurin berusia sekitar 80 tahunan. Perempuan tua itu pewaris ilmu leluhur dan mewariskan ilmu leak miliknya pada anaknya, yaitu Made Wirawan Sudikerta. Dan I Gusti Jagat pun sangat tahu itu karena beliau saling kenal dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan seni. Lepas dari latar belakang leluhur yang dibanggakan oleh mereka atau individu masing-masing. Adapun Mama Kompiang, perempuan tua itu pun punya ilmu leluhur ibu dari Niketu Teneng. Akhirnya mewariskan ilmunya pada sang anak sebelum mati. Waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan I Gusti Jagat pun sangat tahu perihal rahasia itu. Ini yang melatar belakangi keinginan Niketu Teneng memaksakan kehendaknya. Padahal berulang kali I Gusti Jagat menegurnya karena tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya sekalipun. Kawan-kawan Kek Wulan Widara rupanya membawa remaja putri yang sedang kebingungan itu pada orang yang tepat saat itu.
Ketika sampai dan Putu menjelaskan siapa Ki Wulan Widara, langsung disambut welcome oleh pria berkarisma itu. Karena beliau sangat mengenal keluarga yang dimaksud, akan tetapi memilih bungkam dan menutup rapat rahasia itu, seakan tidak mengenal siapa orang tua remaja putri yang dititipkan kepadanya waktu itu. Selang sehari kemudian I Gusti Jagat bersama istrinya menemui Ni Ketuteneng dan mengabarkan hal ini. Tidak ada ketegangan antara mereka karena Ni Ketuteneng tahu pria yang bertamu di rumahnya sangat mengenali latar belakang keluarganya. "Anakmu ada di rumahku dan jangan pernah kau mengganggunya," kata I Gusti Jagat saat bertemu. Terdengar penuh penekanan, bahkan ancaman, tiap dialog dan narasi yang digunakan oleh pria berkasta terhormat itu. Ni Ketuteneng melemparkan pandangan ke jendela, lalu menoleh menatap lekat wajah pria berkarisma dan istrinya yang sedang menatapnya lekat tanpa berkedip di depannya. Setelah itu kembali Ni Ketuteneng membuang pandangannya, lalu bicara, disertai kekeh khas. "Mana mungkin dan mampu aku mengganggunya bila di bawah perlindunganmu, Aji," panggilan lain dari I Gusti. "Baguslah kalau kamu sadar akan hal itu," pungkas I Gusti Jagat. Setelah itu pembicaraan pun berakhir. I Gusti Jagat tidak mau mengulur waktu. Rumah sahabatnya itu semakin lama semakin terkesan horor, lembab menyentuh pori-pori dan didominasi oleh aura magis. Ni Ketuteneng mengangguk malas, lalu beranjak dari tempat duduknya, langsung mengantarkan I Gusti Jagat dan Biang keluar dari rumah yang sepi, tanpa adanya sang buah hati lagi. Dedaunan kering yang berserakan di halaman rumah milik Ni Ketuteneng tampak berterbangan kala dipijak mobil milik I Gusti Jagat yang sudah meluncur pergi. Hari demi hari berlalu, keceriaan kini terpancar di wajah Ki Wulan Widara yang memang sangat cantik dan beraura berbeda. Karena memang pewaris ilmu itu, wajahnya jauh lebih menarik dan bercahaya. Saking cantiknya Ki Wulan Widara sampai dijuluki sebagai kembang kampus. Kampus itu luas dan lengkap dari pendidikan dokter, farmasi, akuntansi, manajemen, dan hukum. Sementara Ki Wulan Widara mengambil jurusan manajemen yang sesuai dengan basicnya. Dan akhirnya remaja itu tanpa sengaja berkenalan dengan Al, yang memang menempuh pendidikan kedokteran di fakultas yang sama. Saat itu mereka ospek, diberi tantangan untuk menggoda lawan jenis, tapi beda jurusan. Dan Ki Wulan Widara langsung tertarik pada sosok Al. Keseruan itu pun berlanjut, dari pertemanan biasa jadi tidak biasa, dan kini jadi spesial. Selama menjalankan hubungan kasih, Al mengira bahwa Ki Wulan Widara adalah keluarga dari I Gusti Jagat dan Biang. Pasangan suami istri itu juga mempunyai seorang anak perempuan yang akhirnya menjadi teman akrab Ki Wulan Widara. Darah jelita itu bernama Gusti Ayu, nama perempuan yang bukan dari orang kalangan sembarangan. Gusti Ayu menjadi teman Ki Wulan Widara dalam segala hal. Dua remaja itu kini sedang berangkat ke kampus bersama satu mobil. Gusti Ayu mengecilkan volume musik yang dinyalakan oleh sahabatnya, lalu memberikan masukan perihal rahasia yang tersimpan rapi selama menjalani kasih dengan Al. "Kek, aku rasa kamu harus segera berterus terang saja." Ki Wulan Widara langsung menatap wajah Gusti Ayu, lalu satu tangannya mengusap lembut rahang sahabatnya itu. Kemudian Ki Wulan Widara menjawab singkat sembari fokus mengemudi. "Kamu tenang saja." Gusti Ayu langsung membuang nafas berat, lalu melepaskan pegangannya ke arah samping. Sebagai seorang sahabat, Gusti Ayu harus mengingatkan jika ada yang salah menurutnya. Dan ini bukan menurutnya saja, akan tetapi Lim dan yang lainnya pun sepakat meminta Ki Wulan Widara berterus terang pada Al perihal siapa orang tua kandungnya, tetapi selalu saja yang bersangkutan justru mengabaikan. Bagaimana tidak, hubungan Al-Ghazali dan Ki Wulan Widara sudah terlampau jauh, dalam artian bukan pergaulan yang bebas. Hubungan percintaan dua sejoli itu dalam batas dan normal, pacaran dengan gaya sehat. Dalam artian Ki Wulan Widara sudah diperkenalkan pada orang tua Al, yang notabene yang mereka berbeda keyakinan. Bahkan Ki Wulan Widara sudah mulai mempelajari keyakinan yang dipeluk oleh Al. Remaja putri itu memang bertekad untuk melepaskan darah leluhur yang membelitnya. Dengan cara ini, Ki Wulan Widara yakin bisa lepas dari jerat manusia jadi-jadian yang tidak bisa lepas darinya. Kini hanya satu yang Lim, Putu, Komang, Lamiri, Rosak, dan Handri harapkan untuk menyadarkan sahabat terbaik mereka itu. Hanyalah Gusti Ayu. Itulah sebabnya mengapa gencar memohon kala ada kesempatan untuk menyadarkan hal itu. "Kek, yakinlah."
Kak Al tidak akan berubah mencintaimu meskipun kamu berterus terang tentang... Gusti Ayu tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya tadi. Memang sulit untuk berterus terang kepada orang lain yang awam perihal rahasia bahwa Ki Wulan Widara adalah pewaris ilmu leluhur. Apalagi I Gusti Jagat pun tidak mampu melepaskan cengkraman ilmu yang sudah mengalir pada darah Ki Wulan Widara. Kini 7 sekawan itu pun tanpa sepengetahuan Ki Wulan Widara masih terus berusaha dan sedang menjalankan misi untuk mendapatkan orang yang bisa membuat Ki Wulan Widara lepas dan tidak lagi bisa dikendalikan oleh sang ibu sewaktu-waktu atau waktu tertentu. Benar saja Ki Wulan Widara tidak menjawab, hanya menaikkan kedua alisnya kemudian mengeraskan volume musik lagi, membuat Gusti Ayu langsung membuang nafas panjang. Tetapi sesaat kemudian ikut manggut-manggut, mengikuti musik reggae yang disetel sang sahabat. Keduanya pun larut dalam keceriaan pagi itu menuju ke kampus. Sementara itu ciptaan Sang Hyang Widi yang paling menakjubkan mata, siang ini menunjukkan pesonanya tanpa tanggung. Begitu teriknya memanaskan hamparan pasir di sepanjang pesisir pulau sejuta pesona. Tampak di sebuah rumah yang megah dengan suguhan desain berarsitektur Bali yang sangat kental. Tampak 2 buah mobil mewah menuju ke rumah tersebut dan kini sudah mulai memasuki gerbang halaman rumah tersebut. Rumah mewah tersebut milik Biang dan I Gusti Jagat. Rupanya mereka sedang kedatangan tamu siang ini. Suara gamelan Bali terdengar riuh, diikuti liukan gemulai putra dan putri di area sanggar. Ketika perempuan teduh pemilik rumah tersebut masih asik mengajari tari bocah-bocah kecil yang les privat padanya. Suara klakson mobil terdengar di halaman rumah luas miliknya yang terhampar aneka warna bunga yang menghiasi halaman tersebut, menambah aksen tradisional yang kental. Kedatangan lebih dari 1 mobil itu membuat Biang yang sedang dengan gerakan mengajarkan tari melirik sembari menggumam. Siapa ya? Akan tetapi tidak lantas perempuan berwajah teduh dan khas Bali Tulen itu menghentikan aktivitas tari pendet yang sedang diajarkan pada tunas harapan yang nantinya jadi penerus kesenian tradisional mereka. Tari pendet atau biasanya disebut juga tari Bahatara atau Batari adalah sebuah tari tradisional Bali yang digunakan sebagai persembahan untuk para leluhur dan biasanya dipentaskan di halaman pura menghadap ke sebuah perlinggi, di mana Batara dan Batari biasanya dibawakan oleh penari wanita berpakaian adat yang masing-masing membawa sebuah bokor atau canang sari. Pada bagian akhir tarian, para penari akan meletakkan semua barang bawaan itu di palinggi dan bunga-bunga pun mulai ditaburkan sebagai simbol penghormatan. Namun untuk sekarang hanyalah sebuah latihan. Sebulan lagi ada upacara keagamaan dan anak-anak di bawah asuhan Biang akan unjuk kebolehannya di depan para petinggi negeri yang hadir nantinya. Sementara itu 2 mobil di sana tanpa dipinta dan dijemput oleh pemilik rumah, tampak pengemudinya sudah turun. Ayo, ke sana. Tunjuk perempuan parubaya mengenakan kebaya hitam pada 3 orang pria yang berada di mobil berbeda. Di sanggar, ucap seorang pria dengan pakaian adat juga, lalu berjalan bersama dengan yang lainnya. Sementara itu seorang perempuan parubaya tadi berjalan paling depan, memasuki area pekarangan yang begitu asri. Pemandangannya menyejukkan hati, menyegarkan mata. Tanpa lagi menoleh dan berbicara pada pria-pria yang sudah mengekor, perempuan parubaya itu terlihat membusungkan dadanya. Dengan wajah tidak dirobek senyum barang sedikit pun di ujung bibirnya. Tampak rambutnya digelung, tanpa polesan make up, tetapi wajahnya terlihat begitu cantiknya. Di sela rambutnya nampak kembang terselip. Suara gamelan yang untuk mengiringi tari pendet semakin nyaring menabung pendengaran. Bersamaan dengan perempuan itu melangkah semakin cepat dan lebar. Itu karena rumah ini tidak asing baginya. Tidak ada yang berubah. I Gusti Jagat memang luar biasa. Perempuan itu bicara sendiri sembari memelototi area sekelilingnya. Suara burung kenari, betet dalam sangkarnya berkicau ria memecah belah riuh suara tabuhan dari arah belakang rumah besar tersebut. Tempat di mana seorang perempuan parubaya juga meliukan tubuhnya sangat gemulai. Diiringi suara gamelan dari audio di altar bangun memanjang yang memang dijadikan tempat mengajar tari tradisional untuk muridnya. Tampak sepasang matanya mulai tidak konsentrasi karena tertuju pada sosok perempuan yang datang beserta 3 orang pria mengenakan pakaian adat Bali. Mereka berjalan di belakang perempuan parubaya itu.
Sedikit senyum tersungging di sudut bibir Biang ketika mengetahui yang datang itu. Akhirnya dia mau menginjakan kaki di sini lagi. Biang bermonolog sembari terus melakukan gerakan tari yang diikuti oleh muridnya. Perempuan yang jadi tamu Biang adalah Niketut Teneng. Semenjak perselisihan antara mereka saat Dadong Daupuri didapati oleh warga dan berujung tragis, ditangkap warga, Niketut Teneng beserta almarhum Ade Wirawan Sudikerta tidak mau menginjakan kakinya di halaman rumah tersebut karena saat itu I Gusti Jagat tidak berpihak pada kawannya, akan tetapi netral, hingga membuat pasangan suami Niketut Teneng dan Made Wirawan Sudikerta bersumpah untuk tidak lagi menjalin hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Itulah sebabnya mengapa Niketut Teneng lebih memilih untuk mengasingkan diri sekarang ini. Biang, perempuan dengan paras teduh itu sudah mengira-ngira apa sebenarnya tujuan Niketut Teneng mendatangi rumahnya. Aku pikir sampai matahari tidak terbit, barulah dia akan menginjakan kaki di sini seperti sumpahnya dulu. Batin Biang berbicara mengenai waktu itu. Aku tidak akan menginjakan kaki di sini lagi, terkecuali matahari sana tidak lagi terbit di ufuk. Tunjuk Niketut Teneng waktu itu, sembari menunjuk cahaya keemasan menuju ke singgasana sore itu. Nyatanya sekarang Niketut Teneng melanggar sumpahnya, belum juga kiamat sudah bertandang. Akan tetapi tidak lantas membuat Biang berhenti mengajarkan tari yang tanggung bila diakhiri. Dengan alasan apapun itu, Biang profesional dalam menyoal itu. Selang 15 menit kemudian barulah selesai. Baiklah anak-anak, semakin baik dan kalian hebat, teruslah berjuang melestarikan kesenian tradisional kita. Seperti biasanya jika selesai, Biang selalu berkata demikian untuk memberikan sugesti positif pada pola pikir tunas muda. Tari adalah budaya Indonesia, sambut para murid, dan itu moto dan yel-yel setelah jam latihan berakhir. Ketika para putri-putri berlarian menuju tas masing-masing, Biang kembali berseru setelah mematikan musik gamelan dan dengan gaya yang khas, sembari bertepuk tangan supaya jadi perhatian. Ingat, sebelah besok masuk lagi seperti biasanya, kata Biang sembari tersenyum tipis melihat sosok Niketut Teneng yang kikuk. Dengan wajah menatapnya masih duduk di anak tangga bangunan itu. Dan jam belajar dan mengajar tari pun berakhir. Seiring satu persatu para putri-putri berlarian menuju ke arah Biang sembari mencium punggung tangan untuk berpamitan. Hati-hati di jalan, pesan Biang seperti biasanya dilakukannya. Tanpa menyambut dengan berbicara sepatah kata, Biang langsung duduk di tepi lantai. Tempatnya mengajarkan tari-tarian, tepat di samping Niketut Teneng. Perempuan itu duduk, tidak membalas tatapan penuh selidik dari Biang. Niketut Teneng membiarkan sepasang matanya menatap lepas di hamparan luas halaman rumah tersebut. Akan tetapi tidak didapatinya I Gusti Jagat di rumah utama sana. Begitu juga sang putri sematawayangnya tidak menyambut kedatangannya, membuat sepasang mata menyimpan ilmu leluhur itu tidak tenang. Terus berselancar liar, tapi sayangnya tidak didapatnya Keulan Widara. Padahal sedari tadi matanya jelalatan tertuju ke seberang arah, bukan untuk pencarian jeroan, tapi mencari keberadaan dua orang yang sangat ingin dimintanya penjelasan tentang kabar sumbang yang mencabik pendengarannya. Menunggu dan menerka cukuplah menambah siksa di hati Niketut Teneng. Hingga akhirnya Biang selesai mengajar tari tadi. Musik gamelan tadi membuat perempuan berdarah Panglean itu ingin menjajal kemampuannya saja tadi. Tapi syukurlah Biang sudah mematikan musik yang masih membiusnya. Hingga satu persatu anak asuhan Biang berpamitan dan berpamitan padanya juga. Menciumi tangannya juga, membuat mata Niketut Teneng tadi sempat tergoda, ingin merogoh jeroan bocah-bocah kecil tadi, tapi tidak lantas dilakukannya. Ketika Biang mengusap rambut para putri, tunas negeri yang berbudi luhur menjaga kelestarian budaya daerah mereka, seketika itu juga Niketut Teneng langsung tersadar. Dan situasi aman ketika bocah-bocah itu sudah berlarian pulang hingga akhirnya lenyap di gapura depan. Biang mengusap keringat yang membasahi ceruk lehernya setelah menarik nafas panjang lalu meringsut mendekati Niketut Teneng yang masih dengan mata memutar-mutar mencari keberadaan sang putri. Biang tahu benar itu, sementara tiga orang pria bersama Niketut Teneng sangat tidak dikenal oleh beliau. Pria-pria itu asing di matanya. Dari pakaiannya, sepertinya mereka pengurus desa tempat di mana Niketut Teneng tinggal. Setelah berbincang ringan dan saling bertanya kabar hanya untuk sekedar basa-basi belaka, rupanya Pak Made, Putu Atut,
dan Pak Komang Yadi. Mereka adalah pengurus umat di desa di mana Nyi Ketut Teneng tinggal. Dan apa maksud dari tujuan mereka datang belum diketahui oleh Biang. Lalu dengan sopan dan penuh segala hormat, Biang pun bertanya kepada mereka. Jadi untuk apa tujuan Bapak ini mengawal Nyi Ketut mendatangi rumahku? Nyi Ketut Teneng langsung menyambar jawaban dengan hati yang dibayar emosi, langsung menjelaskan apa niat kedatangan ke sini sebelum kiamat. Jangan pura-pura suci. Aku datang untuk meminta kamu sekarang juga tolong kembalikan Ki Wulan Widara. Ya, itu benar. Kembalikan anak orang. Tidak pantas orang berkasta seperti kalian tidak punya pikiran luas. Seharusnya tahu jika menerima Ki Wulan Widara tinggal di sini itu adalah perbuatan dan keputusan salah. Salah satunya bicara dengan urat, membesar dan dibenarkan oleh 3 pria itu. Benar-benar keluarga yang jadi panutan, tapi mengecewakan. Dan langsung disambut kata tidak enak didengar oleh 2 orang pria yang membenarkan. Spontan membuat Biang tidak suka dengan cara bicara mereka yang keras dan tidak sopan. Sekarang sudah bukan zamannya pemaksaan. Anak-anak pergi pun orang tua harus koreksi diri. Mungkin ada yang tidak disukai dan seharusnya dimengerti. Jadi bukan malah dikekang hingga membuat Ki Wulan Widara justru kabur dari rumahnya. Jika seperti ini, yang kalian harus menceramahi itu adalah Nyi Ketut Teneng orangnya. Perempuan dengan suara lembut itu baru kali ini berbicara keras, bahkan sampai buah dadanya sampai naik turun saat berbicara sembari menunjuk jemari ke arah detak jantungnya. Biang tidak suka dengan kedatangan Nyi Ketut Teneng yang malah membawa serta pengurus adat tempatnya tinggal. Suara perempuan berkasta terhormat itu terdengar berbeda, sesuai dengan derajatnya. Meskipun Biang marah, tetapi sirat wajahnya menampakkan strata kelasnya yang tinggi, membuat 4 orang yang dihadapnya langsung tertunduk. Entah mereka menyadari bersalah atau tidak, tapi yang jelas bagi Nyi Ketut Teneng tetap saja perempuan itu merasa paling benar. Kalau begitu, mana anakku? Nyi Ketut Teneng langsung menyambar jawaban. Ketika 3 orang pria yang diharapkan akan membelanya justru terdiam. 4 orang tetua adat itu tadinya menerima laporan dari Nyi Ketut Teneng dan tidak menyaring secara tenang dan adem, hingga terbakar emosi dan ikut mendatangi rumah Biang dan I Gusti Jagat. Tetua adat tempat Nyi Ketut Teneng tinggal itu merasa tersindir karena I Gusti Jagat telah lancang menerima anak dari warganya tanpa meminta untuk kembali. Nyi Ketut Teneng memang diam awalnya. Dipikir tidak akan selama ini Ki Wulan Widara diberikan tempat tumpangan di rumah Biang. Rupanya meleset, tentu saja membuat hati seorang ibu itu marah dan langsung mengadu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.